Istilah metafora sebelumnya telah digunakan Morgan untuk menggambarkan sosok sebuah organisasi dengan menggunakan objek lain sebagai padanannya. Misalnya, organisasi sebagai mesin bisa diartikan organisasi memiliki perilaku layaknya perilaku sebuah mesin. Implementasinya dalam konteks perubahan organisasi, konsep metafora bisa digunakan untuk membedakan tipe kepemimpinan perubahan. Palmer mengatakan bahwa pemimpin perubahan bisa dibedakan ke dalam 6 tipe pemimpin. Keenam tipe tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada 2 dimensi yang digunakan untuk membedakan tipe kepemimpinan, yaitu tujuan perubahan dan hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut. Menurut Palmer, perubahan organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas organisasi dan perubahan sebagai upaya untuk membentuk kapabilitas organisasi. Sedangkan hasil yang diharapkan dari perubahan organisasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perubahan menghasilkan seperti yang diharapkan. Yang kedua, perubahan menghasilkan yang sebagian sesuai dengan harapan dan sebagiannya lagi tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, perubahan tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, tipologi pimpinan yang cocok untuk mengelola perubahan adalah direktor, navigator, caretaker, coach, interpreter, dan nurturer. Ketika seorang pimpinan dianggap sebagai seorang direktur, asumsi yang melatar belakanginya adalah tugas seorang pimpinan adalah mengendalikan semua aktivitas organisasi dan dengan cara ini perubahan bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diartikan bahwa seorang pimpinan memiliki posisi sentral dalam pengertian berhasil atau gagalnya perubahan sangat bergantung bagaimana arahan dari pimpinan tersebut. Sebagai contoh, jika pimpinan memutuskan untuk mengubah sistem informasi teknologi sebagai upaya untuk merespon perubahan lingkungan atau untuk mempermudah jaringan internasional, maka keputusan pimpinan tersebut mutlak harus diikuti karena diyakini perubahan tersebut pasti bisa dilaksanakan dan bisa bekerja dengan baik. Sebagai navigator, ada hal-hal tertentu yang berada di luar kendali pimpinan. Oleh karenanya, hasil perubahan juga tidak sepenuhnya terkendali seperti yang diharapkan meski sebagiannya bisa dicapai. Sebagai contoh, pimpinan organisasi bermaksud merestrukturisasi sebuah unit bisnis dengan membentuk tim lintas fungsi. Tugas utama tim adalah membantu pengembangan produk, sementara sang pimpinan mampu secara formal membentuk tim tersebut. Efektivitas kerja tim sudah bukan lagi di bawah kendali pimpinan. Hal ini bisa diartikan bahwa dengan metafora pimpinan sebagai navigator, hasil yang ingin dicapai oleh perubahan organisasi tidak sepenuhnya bisa diraih. Caretaker atau pelaksana tugas merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan peran pimpinan yang sesungguhnya masih memiliki kendali terhadap organisasi, tetapi dalam upayanya untuk mengeksekusi kekuasaannya terkendala berbagai faktor penghambat, baik faktor internal maupun faktor eksternal organisasi. Akibatnya, perubahan organisasi seolah-olah di luar kendali pimpinan. Sebagai contoh, ketika pimpinan mendorong semua karyawan untuk berperilaku kewirausahaan dan inovatif, dorongan pimpinan sangat mungkin gagal jika pertumbuhan organisasi justru menjadi organisasi semakin birokratis dan menerapkan perencanaan strategis, aturan-aturan dan regulasi yang serba formal, dan pengambilan keputusan dilakukan pada level organisasi paling atas.
Sebagai seorang pembina atau pelatih, layaknya seorang pelatih olahraga, pimpinan secara intensional diyakini mampu membentuk kapabilitas organisasi dalam melakukan hal-hal tertentu agar dalam situasi persaingan organisasi bisa memenangkan persaingan tersebut. Tugas utama pimpinan sebagai seorang penerjemah atau interpreter adalah membantu anggota organisasi menginterpretasikan dan memberi makna terhadap kejadian-kejadian dan tindakan yang dilakukan organisasi. Pimpinan juga dituntut memastikan bahwa yang dilakukan organisasi semuanya masuk akal. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya organisasi melakukan perubahan sangat tergantung bagaimana pimpinan memaknai perubahan tersebut. Sayangnya, dalam proses pemaknaan tersebut, tidak semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama. Boleh jadi mereka memaknai perubahan menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang pimpinan. Karena adanya perbedaan pemaknaan tidak berlebihan jika hanya sebagian usulan perubahan yang bisa diterima oleh anggota organisasi dan sebagian lagi tidak. Asumsi yang melandasi pimpinan sebagai seorang pengayom adalah sekecil apapun sebuah perubahan, dampaknya terhadap organisasi bukan tidak mungkin sangat besar. Namun, sayangnya, seorang manajer tidak mampu mengendalikan dampak perubahan tersebut. Meski demikian, seorang manajer masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti mengayomi organisasi, menjadi fasilitator yang memungkinkan karyawan mampu mengorganisasi diri secara positif. Dalam hal ini, hubungan antara pimpinan atau manajer dengan karyawan layaknya orang tua dengan anak. Orang tua sejak semula berusaha untuk membentuk masa depan anak-anaknya dan berusaha untuk mengayomi mereka agar memiliki masa depan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah pada akhirnya masa depan anak-anaknya betul-betul seperti yang diharapkan?